Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan buku Bepena jilid 6A. Ayo bersama-sama kita ucap bismillah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi IPA. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya sendiri dari serangan pemangsanya. Nah, jadi tumbuhan itu juga memiliki pemangsa, terutama itu hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, ada beberapa ciri khusus pada beberapa tumbuhan yang dapat mereka gunakan sebagai alat pertahanan diri mereka dari pemangsa. Silakan dibuka halaman 87 sampai dengan halaman 89. Nah, di halaman 87 ini ada sedikit pemaparan mengenai cara tumbuhan melindungi diri. Langsung saja kita pindah ke halaman selanjutnya. Cukup kalian baca sendiri di halaman 87 itu. Nah, di sini akan sedikit Bapak terangkan. Yang pertama itu ada beberapa tumbuhan yang memiliki duri pada bagian batangnya. Contohnya itu ada bunga mawar, bunga fil, rotan, kaktus salak, putri malu, dan juga durian. Nah, ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya itu durian. Nah, jadi ada beberapa tumbuhan yang menumbuhkan duri pada bagian tubuhnya sebagai alat pertahanan diri dari pemangsanya. Nah, itu contohnya ada pada bunga mawar yang dimana pada batangnya itu ada durinya sehingga mengakibatkan hewan atau manusia yang mendekatinya dapat terluka apabila memegangnya. Juga seperti pada tumbuhan rotan. Jadi kalau kalian pernah lihat tumbuhan rotan ini hampir di seluruh batangnya itu dilapisi dengan duri tajam sehingga mengakibatkan kita tidak bisa menyentuhnya. Kemudian ada juga buah durian yang mungkin sudah familiar atau sering kita lihat yang mana durinya itu tumbuh pada buahnya. Nah, jadi ada mungkin sebagian hewan yang tidak bisa memegangnya. Nah, namun ada juga sebagian hewan yang menjauhi durian karena bau atau aromanya yang cukup menyengat. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan yang memiliki rambut halus. Nah, beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terong, dan tebu memiliki rambut halus atau yang bisa disebut dengan gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Nah, salah satu fungsi rambut halus ini tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Nah, bila kalian lihat di pohon bambu itu, terkadang bila kalian perhatikan dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh, kalian bisa melihat duri-duri halus. Nah, atau rambut-rambut halus pada pohon bambu. Nah, fungsinya itu untuk melindungi bambu tersebut. Dan apabila tersentuh kulit, biasanya itu akan mengakibatkan rasa gatal. Selanjutnya, yang ketiga, daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat tanaman nanas, kalau biasanya kan cuma mungkin lihat buahnya aja. Tapi kalau pada tanaman nanas itu durinya itu daunnya itu berbentuk duri, ada duri-duri di pinggirnya. Nah, fungsinya untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan pemangsanya. Nah, jadi selain pada nanas juga ada pada lidah buaya, sering kalian lihat juga mungkin, dan kemudian ada pada tanaman kaktus. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain daunnya ini tadi yang berubah untuk mengurangi penguapan air, pada tanaman kaktus daun ini berfungsi juga sebagai untuk alat perlindungan dirinya, juga pada tanaman lidah buaya dan tanaman nanas. Selanjutnya yang keempat, tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, kemudian dan nangka menghasilkan getah jika tergores. Nah, jadi getah ini juga merupakan alat pertahanan diri. Nah, getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Nah, jadi ada dua jenis getah yang dihasilkan oleh tanaman tertentu. Yang pertama itu getahnya cuma bisa membuat lengket. Cuma yang satunya lagi itu juga bisa membuat kulit kita menjadi perih apabila tersentuh. Contohnya itu jambu mente atau biasa dibilang jambu monyet. Nah, itu terkadang bila kita terkena getahnya itu akan terasa perih. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir, ada tanaman yang menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Nah, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Nah, jadi ini ada dua contoh tanaman yang menghasilkan racun. Nah, jadi di dalam tanaman tersebut akan diproduksi kelenjar racun. Kelenjar racunnya akan memproduksi racun. Kemudian racun tersebutlah yang akan menjadi alat perlindungan dirinya, sehingga apabila ada apabila ada hewan atau manusia yang konsumsinya, maka akan mengalami seperti ini tadi, ada gejalanya mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan yang paling parah itu halusinasi. Nah, jadi kita harus hati-hati juga saat mengkonsumsi makanan atau buah-buahan tertentu. Dilihat dulu apakah itu aman atau tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan untuk hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.